Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara beternak kambing bagi pemula. Karena ada beberapa pertanyaan kaitannya dengan bagaimana sih menjadi peternak kambing maupun peternak domba. Apa yang harus dilakukan dari awal sehingga kita tidak salah langkah, teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, silahkan like, share, dan jangan lupa tombol loncengnya ini dipencet, teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini langsung saja teman-teman, berkaitan dengan apa sih yang harus kita lakukan kalau ingin menjadi peternak kambing maupun domba awal mula yang harus kita lakukan. Pertama, soal bang pakan, teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan soal bang pakan. Bang pakan ini harus teman-teman bangun itu sebelum teman-teman memelihara kambing maupun domba. Karena apa? 80%, sekali lagi 80% kebutuhan dari peternakan, apapun peternakan itu, kebutuhannya adalah soal pakan. Kalau pakan ini kita cenderung beli, ini costnya akan lebih tinggi, teman-teman. Karena 80% dari peternakan ini adalah pakan, sehingga costnya pasti akan lebih tinggi. Nah, solusinya adalah teman-teman harus memiliki bank pakan terlebih dahulu. Minimal 1 tahun sebelum teman-teman itu beternak, teman-teman sudah memiliki bank pakan. Harus ada perencanaan dalam konteks peternakan kambing maupun peternakan domba. Nah, teman-teman, dengan bank pakan ini mungkin juga menjadi awal mula teman-teman untuk memelihara kambing maupun memelihara domba. Setelah itu ini teman-teman kaitannya dengan pembuatan kandang. Setelah itu pembuatan kandang setelah bang pakan sudah clear, sudah selesai, itu baru masuk pada soal pembuatan kandang. Bagaimana pembuatan kandang, speknya seperti apa? Perlu diingat bahwa teman-teman, pada soal pembuatan kandang ini teman-teman harus memperhatikan soal pencahayaan matahari. Jangan sampai teman-teman membuat kandang yang mana justru kambing teman-teman ini terkena sinar matahari secara langsung. Ini salah satu hal yang menjadi pertimbangan. Kalau biasanya itu kalau di Jawa itu membuat kandang itu ojo mujur ngalor karo ngidul, jangan membujur ke utara sampai selatan. Nah, karena apa? Karena si ternak ini nanti akan mengenai sinar matahari secara langsung. Dia terkena sinar matahari secara langsung, sehingga ini efeknya pun juga tidak begitu baik. Nah, alangkah baiknya teman-teman menghindari itu. Kalaupun di lokasi teman-teman itu banyak pepohonan, ya silahkan. Yang penting dalam konteks ternak kambing maupun ternak domba ini jangan sampai kambing teman-teman itu terkena sinar matahari secara langsung. Seperti itu. Ini soal kandangnya, pertama itu. Kedua, soal kenyamanan daripada kambing. Tidak perlu membuat kandang yang bagus. Yang penting secara sirkulasi udara itu memenuhi syarat. Secara sirkulasi udara memenuhi syarat, kambing tidak sampai terkena amonia daripada kotorannya. Nah, ini juga perlu diperhatikan teman-teman ya, untuk pembuatan kandangnya seperti apa. Mungkin kalau ada spek-spek kandang yang teman-teman dilihat di YouTube, itu mungkin standarnya seperti itu. Standar membuat kandang kambing. Minimal tingginya berapa, lebarnya berapa, dan kandangnya seperti apa. Kemarin saya bahas tentang
jenis-jenis kandang itu silahkan ditonton, silahkan dilihat di channel YouTube ini. Itu ada saya bahas mengenai jenis-jenis kandang itu seperti apa, mulai dari kandang breeding, kandang fattening, dan kandang-kandang yang mungkin kita harus mengembalikan kambing ke alamnya, yang mana kandang itu adalah kandang semi umbaran dan seterusnya. Silahkan ditonton di channel ini ya teman-teman. Lanjut, kaitannya dengan pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit ini jangan asal-asalan teman-teman. Teman-teman harus mengajak yang tahu tentang peternakan kambing maupun peternakan domba. Teman-teman harus mengajak orang-orang yang tahu betul tentang kambing maupun domba, karena kadang itu kalau kita ke pasar, memang tidak semua para bakul, para pedagang kambing maupun domba itu tidak semua itu jahat, tidak semuanya jahat, tapi ada beberapa oknum yang jahat, sehingga teman-teman harus berhati-hati. Biasanya anak sing ngomong bahwa kambing ini hamil, sedangkan teman-teman nggak tahu ciri-ciri kambing hamil itu seperti apa. Ini kadang-kala banyak para peternak, khususnya peternak desa itu kadang mereka tidak tahu ciri-ciri kambing hamil, dia beli si kambing itu, sehingga nyun sewu mereka akhirnya tahu ditunggu kok nggak brojol-brojol kambingnya, atau ditunggu-tunggu kok minta berkembang biak lagi. Nah, ini artinya teman-teman harus mewaspadai itu. Sehingga kalaupun teman-teman memilih bibit, itu ajalah senior peternak kambing maupun peternak domba, agar mereka akan pasti lebih tahu lah kaitannya dengan kambing yang ingin teman-teman cari itu seperti apa. Bibitnya ini yang harus teman-teman harus hati-hati untuk memilihnya. Nah, indukan berapa sih kira-kira yang bisa kita pelihara, itu terserah teman-teman. Kalau bibit itu seperti apa dan jumlahnya berapa, itu teman-teman yang bisa menentukan. Ya semampunya lah, nggak usah ngoyo-ngoyo, karena kalau memang ingin memulai menjadi pemula di bidang peternakan kambing dan domba, sekali lagi jangan memburu nafsu. Tiba-tiba teman-teman tidak memiliki bank pakan, moro-moro tiba-tiba ingin memelihara kambing. Nah, kalau ngarit di mana kalau kambing teman-teman banyak? Kalau 4-5 saya rasa nggak perlu bank pakan, selesai. Tapi kalau lebih dari itu, kesel teman-teman. Saestu niku. Nah, teman-teman, mungkin itu teman-teman beberapa tahapan yang tentunya teman-teman harus ketahui tentang bagaimana awal mula peternak kambing maupun peternak domba. Awal mulanya seperti itu. Pertama, mulai dari bank pakan harus punya dulu. Kalau memang benar-benar ingin fokus di usaha peternakan kambing maupun peternakan domba, harus ada bank pakan. Entah itu teman-teman nyewa, entah itu teman-teman dari mana asalnya, ya sebenarnya yang jelas nyewa lah. Teman-teman bisa nyewa dengan lahan sekian, itu cukup nggak untuk kambing sekian. Jadi teman-teman yang bisa mengira-ngira. Pertama bank pakan, kedua kandang yang nyaman, yang penting nyaman. Nggak perlu yang bagus dengan bahan-bahan yang mahal. Cukup mungkin bisa menggunakan kayu, atau kalau memang bambu, gunakan bambu, nggak masalah. Yang penting saya ingatkan bahwa yang harus kuat itu adalah lantainya harus kuat agar tidak jeblos. Itu yang penting, lantainya bakoh itu. Terus kebersihan juga harus dipertimbangkan, terus sirkulasi udara kaitannya dengan kandang ini juga harus diperhatikan ya teman-teman. Terus selanjutnya setelah itu pemilihan bibit, jangan asal memilih bibit. Saya sarankan jangan asal memilih bibit.
karena kita juga tidak tahu dari pasar itu ada penyakitnya atau tidak. Ya kalau kambing teman-teman yang teman-teman beli itu penyakitan, malah yang rugi adalah teman-teman. Makanya kita juga perlu berhati-hati dalam memilih bibit. Ini yang paling penting, bibit itu teman-teman. Nah setelah itu pelihara. Kalau memang sudah beranak pinak, saya ingatkan juga jangan sekali-sekali menjual kambing betina. Ini saran saya, jangan sekali-sekali menjual kambing betina, karena itu adalah investasi jangka panjang. Karena kalau kita memilih bibit saja sudah harus berhati-hati, apalagi ini peranakan dari kita yang mana kita tahu sendiri bagaimana perkembangannya. Kecuali kalau teman-teman ingin menyeleksi itu silakan, ini saran saja. Karena apa? Tidak semua kambing di luar sana itu bagus untuk peternakan kita. Yang jelas kita harus berhati-hati dalam pemilihan bibit. Mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tombol loncengnya diklik ya teman-teman. Terima kasih.